Jadi misalnya peluang misalnya 99% guru sudah kualifikasi S1. Kemudian kelemahan misalnya 10% guru masih belum mahir komputer. Kemudian misalnya opportunity adanya aplikasi Apatoki untuk kedisiplinan ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia pendidikan, pemirsa portal dunia pendidikan dimanapun berada. Hari ini dilaksanakan webinar pendidikan MKKS SMP Kabupaten Sopeng dengan tema implementasi kurikulum merdeka, dengan pelaksana musyawarah kerja kepala sekolah SMP Kabupaten Sopeng yang berlangsung mulai pukul 8.30 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih telah memberikan materi dan arahan-arahan terutama yang terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tadi ada beberapa yang disampaikan oleh beliau yang perlu saya tekankan kembali bahwa dalam penyusunan proses penyusunan KOSP itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, di mana di dalamnya termasuk peserta didik, kemudian kompetensi, jumlah tenaga pendidik, sarana dan prasarana, lokasi sekolah dan sebagainya. Kemudian yang kedua harus merumuskan visi misi tujuan. Nah, yang ketiga menentukan pengorganisasian pembelajaran. Kemudian yang keempat menyusun rencana pembelajaran, dan terakhir merancang bagaimana kita perlu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan yang secara profesional. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Andi Nurheda SPD MPD, tentang bagaimana cara penyusunan modul ajar. Jadi sebelumnya kita masuk ke sesi selanjutnya, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa link absen sudah saya bagikan di chat. Silakan Bapak Ibu mengisi form absen yang telah disediakan. Oke, untuk materi selanjutnya, jadi perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa narasumber yang kita gunakan pada kegiatan webinar sesi 1 ini adalah merupakan narasumber yang memang sudah di-SK-kan oleh kementerian. Dan kebetulan untuk hari ini kita menggunakan narasumber yang kesemuanya dari SMP Negeri 1 Watan Sopeng. Insyaallah ke depan kita akan menggunakan narasumber yang lain yang sudah di-SK-kan oleh kementerian. Perlu kami sampaikan profil singkat untuk narasumber kita berikutnya, itu Ibu Andi Nurheda SPD MPD ini adalah merupakan guru penggerak angkatan kedua. Beliau juga merupakan wakil kepala sekolah bagian kurikulum di SMP Negeri 1 Watan Sopeng. Beliau juga adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris dan juga merupakan pengurus MGMP bahasa Inggris Kabupaten Sopeng. Kepada yang terhormat Ibu Andi Nurheda SPD MPD, kami persilakan, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Moderator. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, jelas, Bu. Cukup jelas. Halo. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Ya, jelas, jelas. Bu. Oke. Ya, jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas MKKS Kabupaten Sopeng karena sudah mengundang saya dan teman-teman dari SMP Negeri 1 Watang Sopeng menjadi narasumber kegiatan implementasi kurikulum. Ya, mungkin Bapak Ibu tadi setelah presentasi Pak Supriyadi, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin bermunculan, tetapi ya harus ditahan dulu karena kami dulu harus menyelesaikan sesi materi, kemudian nanti dibawa ke materi sesi tanya jawab. Ya, baiklah Bapak Ibu, di sesi ini saya bertugas diberi amanah untuk membawakan materi cara menyusun modul ajar. Ya, saya izin share screen. Ya, jadi Bapak Ibu, saya yakin sebagian besar dari Bapak Ibu sudah mendapatkan materi tentang cara menyusun modul ajar, ya. Pasti sudah mendapatkan semua di komunitas MGMP masing-masing, ya. Tetapi pada kesempatan ini semoga bisa menjadi penguatan dari materi yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Ya, jadi pertama kita masuk dulu ke pengertian dari modul ajar. Di sini modul ajar adalah sejumlah alat atau media. Mohon maaf, apakah tayangan saya sudah muncul di layar Bapak Ibu? Oke Bu Andi, sudah. Oke. Nampak ya. Jadi sejumlah alat atau media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ya, jadi di sini menggunakan modul ajar itu berarti Bapak Ibu juga sudah menggunakan salah satu media yang tepat dalam pembelajaran. Nah, di sini digarisbawahi bahwa modul ajar itu dirancang dengan sistematis dan menarik. Ya, jadi jangan lupa bahwa ketika kita membuat modul ajar, diupayakan modul ajar yang kita susun itu dibuat semenarik mungkin, Bapak Ibu. Ya. Jadi modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Ya, jadi nanti akan saya sampaikan lebih lanjut terkait CP dan ATP. Ya, kira-kira gambarannya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Keterkaitan antara modul ajar dan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita melihat gambarnya, ini PP berada di lingkaran yang paling dalam, itu merupakan tujuan, ya, tujuan dari pendidikan kita, yang kemudian dituangkan dalam capaian pembelajaran, ya, capaian pembelajaran, kemudian dipecah ke alur tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya menjadilah dituangkanlah dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen, yaitu pada modul ajar. Nah, Bapak Ibu, jadi sebelum menyusun modul itu di sini ada rangkaian dulu yang Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan dari pendidikan kita, ya, tujuan dari pendidikan kita. Yang ini terdapat 6 elemen yang Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan ke-6 elemen itu. Kemudian capaian pembelajaran. Nah, ini mungkin yang agak baru, ya Bapak Ibu, karena tidak ada dalam kurikulum sebelumnya. Hanya ada dalam kurikulum Merdeka, capaian istilah-istilah capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran, itu semua istilah-istilah baru yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, di sini di capaian pembelajaran Bapak Ibu, kompetensi isinya adalah kompetensi yang ditargetkan, ya, untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi itu kompetensi yang ditargetkan di setiap mata pelajaran per fase itu ada di capaian pembelajaran, dan ini sudah
disusung oleh pemerintah, Bapak Ibu. Jadi kita tidak sisa kita mengembangkan, memahami isinya, kemudian mengembangkannya, kemudian jadi memang perlu ditekankan di sini bahwa capaian pembelajaran itu harus dibaca berulang kali, Bapak Ibu, karena untuk menemukan keunikan-keunikan yang ada dalam CP kita. Gitu. Ya, saya pun seperti itu ya. Kalau saya membaca 1-2 kali, saya tidak menemukan sesuatu yang lain, tetapi ketika membaca ketiga kali ada lagi hal beda yang saya temukan. Jadi memang kita harus selalu membaca berulang kali. Salah satu yang saya temukan dalam capaian pembelajaran saya, khususnya di mata pelajaran saya, adalah keunikan yang saya temukan adalah bahasa Inggris itu ternyata rujukan utamanya dia harus teks otentik. Ya, tesnya harus otentik. Jadi kenapa saya baru sadar bahwa ternyata kenapa alasannya buku guru dan buku siswa bahasa Inggris itu dari luar, dari Cambridge, Inggris. Ya, jadi saya awalnya kenapa bukunya ini buku dari luar. Nah, ternyata memang ada di CP ternyata. Karena di situ disyaratkan bahwa sumber belajar buku utama ya atau rujukan utama untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu harus teksnya otentik. Jadi salah satu alasannya itu saya temukan nanti setelah membaca berulang kali CP, ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya dalam CP itu terdapat 3 bagian, ya ada rasional. Rasional itu terkait dengan apa perlunya ya kita mempelajari mata pelajaran yang ada dalam CP itu. Tujuannya berisi Kemudian tujuan itu berisi kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik kita setelah mempelajari mata pelajaran yang ada di CP tersebut. Sedangkan karakteristik itu berisi tentang konten atau materi yang akan kita ajarkan beserta elemen-elemennya. Nah itu yang ada dalam capaian pembelajaran. Ya, jadi kalau bisa saya tampilkan seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu kalau membaca CP lebih baik langsung di-cut ya, di-cut untuk CP mata pelajaran Bapak Ibu saja, karena akan terlalu panjang jika Bapak Ibu tidak langsung meng-cut ya, karena ada CP umum ya, ada juga CP khusus untuk mapel kita, untuk fase kita ya. Jadi ketika membaca CP-nya langsung ambil CP fase D untuk mapel kita, jadi tidak terlalu banyak yang Bapak Ibu harus baca. Nah ini contohnya CP ya, sebagai ini saja ya, karena Bapak Ibu pasti sudah melihat semua CP Bapak Ibu masing-masing. Ada hal baru yang saya temukan juga dalam CP dibandingkan dengan yang ada di kurikulum sebelumnya. Kalau di kurikulum sebelumnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu kompetensi berbahasanya itu hanya 4 ya. Untuk produktif itu hanya speaking dengan writing, untuk reseptif hanya reading dengan listening. Ya, tapi ternyata di kurikulum Merdeka itu kompetensi berbahasanya bertambah menjadi 6 kompetensi. Reseptif itu tambahannya adalah viewing, kemudian untuk produktif itu bertambah menjadi presenting. Ya, jadi itu. Jadi Bapak Ibu memang harus selalu membaca CP berulang-ulang. Iya. Ya, jadi saya kembali ke mohon maaf.
Coba Bu Andi Nurheda dibuka termute mikrofonnya. Bu. Tapi Bu Andi Nurheda, mic-nya lagi termute. Oke, sorry. Oh iya. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi bahwa ketika Bapak Ibu menyusun alur tujuan pembelajaran, mulai dari tujuan pembelajaran sampai menyusun alurnya, Bapak Ibu harus berkolaborasi, berdiskusi dengan teman sesama mata pelajaran. Lebih tepatnya lagi, lebih bagusnya lagi di komunitas MKMP ya, supaya tujuan yang kita buat yang akan dicapai itu berkesinambungan di setiap jenjang nantinya, di kelas 7, 8, 9, materi-materi mana yang kita anggap mudah itu kita ajarkan di kelas 7 dulu, di kelas 8, kemudian di kelas 9. Jadi tujuannya itu dari yang konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, kemudian lingkup yang sempit ke yang luas, dan tentu saja mencakup kompetensi, konten, dan variasinya. Ya, saya beri contoh di sini ATP yang bahasa Inggris ya. Mohon maaf, saya hanya bisa memberikan contoh di mapel bahasa Inggris saja ya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa nanti menyelesaikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan kode ya, kode di setiap tujuan untuk memudahkan nanti Bapak Ibu pada saat melakukan asesmen itu bisa melihat bahwa asesmen saya itu di 8.11 ini asesmennya ya. Jadi nanti sinkron ke modul, sinkron ke asesmen kita. Nah, di sini kalau masalah kode penomoran itu fleksibel saja ya, tergantung bagaimana Bapak Ibu memudahkan Bapak Ibu. Kalau saya misalnya di kelas 8 saya beri nomor penomoran 8, kemudian 1 menunjukkan semester 1, semester ganjil, kemudian 1 urutan materinya. Jadi seperti itu. Ini sudah lengkap dengan pembagian alokasi waktu pertemuannya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa sebelum menyusun modul ada langkah-langkah yang harus Ibu perhatikan, yaitu yang pertama memahami capaian pembelajaran, setelah itu Bapak Ibu merumuskan tujuannya, setelah merumuskan tujuannya, menyusun alur tujuannya, dan setelah alur tujuan tersusun itu kita sudah bisa merancang pembelajaran dan asesmen kita. Tentu saja itu dituangkan nanti dalam modul ajar kita. Ya, berikutnya Bapak Ibu, kenapa kita harus menyusun modul ajar? Kenapa bukan RPP saja? Ya, di sini untuk membantu kita mengajar lebih fleksibel dan kontekstual dan tidak selalu menggunakan buku teks pelajaran. Ya, jadi ketika Bapak Ibu hanya menggunakan satu sumber teks pelajaran untuk menjadi acuan Bapak Ibu dalam mengajar, saya yakin bahwa itu tidak akan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita. Ya, karena sumbernya hanya satu, tidak bervariasi dan tidak kontekstual. Jadi ketika kita menyusun ajar, tentu banyak hal yang kita pertimbangkan. Kita mempertimbangkan karakteristik peserta didik kita, kebutuhan belajarnya, begitu pula kita, kebijakan sekolah, faktor lingkungan sekolah, dan sebagainya. Itu kenapa kita harus menyusun modul ajar. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan komponen minimum. Ya, ada perbedaan komponen minimum antara RPP dengan modul. Kalau RPP minimum itu dia terdapat tiga bagian saja, ya, tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmennya. Itu pun asesmennya masih asesmen umum, ya, kalau tadi RPP. Tetapi pada saat kita menyusun modul, selain dari tujuan dan langkah-langkah, asesmennya ini lebih kompleks.
ya, asesmennya itu lebih kompleks dan lebih terperinci. Ada asesmen rencana asesmen di awal pembelajaran. Nah, ini mungkin yang biasa kita kenal dengan asesmen diagnostik ya, tetapi sekarang semakin ke sini itu kita lebih disarankan menggunakan kata asesmen di awal pembelajaran daripada asesmen diagnostik. Makanya ada beberapa teman kemarin yang katanya teks diagnostik itu dihilangkan. Sebenarnya tidak dihilangkan, hanya istilahnya disarankan menggunakan kata asesmen di awal pembelajaran. Nah, selain itu ada asesmen pada saat pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan asesmen formatif, kemudian asesmen di akhir pembelajaran atau di akhir lingkup materi tertentu atau asesmen sumatif, yaitu dilengkapi dengan instrumen dan cara penilaian masing-masing. Kemudian juga di modul harus ada media pembelajaran yang digunakan, ya, ada bahan bacaan guru, ada LKPD. Nah, itu mungkin yang kita tidak temukan di RPP Bapak Ibu. Jadi memang modul itu kompleks ya, lengkap. Ya, makanya biasanya kita menyusun modul itu per tim ya, karena untuk menyelesaikannya itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit Bapak Ibu ya. Sementara kita itu dikejar juga dengan tugas-tugas yang lain. Kita sudah mau menggunakannya sementara modul belum selesai. Jadi memang kita sebaiknya menyusun modul itu dengan tim penyusun modul. Ya, adapun komponen modul versi lengkap ya seperti ini, terdiri dari 3 bagian utama. Ada informasi umum, kemudian yang terdiri dari 6 bagian. Kemudian komponen inti terdiri juga dari 6 bagian. Selanjutnya di bagian terakhir lampiran itu terdiri dari 5 bagian. Ya, jadi nanti akan saya perlihatkan salah satu contoh modul yang telah kami susun. Nah, di informasi umum ini ada identitas penulis, kompetensi awal peserta didik yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan yang ada dalam modul kita, yang ada dalam kegiatan pembelajaran kita di modul itu, kemudian profil pelajar Pancasila, sarpras, target peserta didik, dan model pembelajaran. Kemudian terkait dengan komponen inti, ya di sini masuk tujuan pembelajaran, kemudian asesmen yang akan digunakan, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik itu biasa kita kenal dengan kalau yang sebelumnya itu sama dengan apersepsi ya. Tapi sekarang lebih ke istilahkan pertanyaan pemantik untuk merangsang keingintahuan peserta didik terkait materi yang akan diajarkan pada hari ini. Ya, jadi refleksi peserta didik. Terakhir ada refleksi di komponen inti. Sedangkan di bagian lampiran itu harus ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, jadi memang kenapa tadi saya katakan modul itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menyusunnya karena membutuhkan LKPD yang juga tidak sedikit. Ya. Berikutnya di bagian lampiran ada pengayaan dan remedial yang disiapkan, ya jika itu ada ya. Kemudian bahan bacaan peserta didik dan juga bahan bacaan guru. Kemudian ada glosarium itu terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam modul kita, dan terakhir adalah daftar pustaka. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya pertanyaan reflektif dalam perancangan modul. Ya, jadi ini yang menjadi pertanyaan reflektif kita ketika kita akan menyusun modul. Pertama, bagaimana supaya perhatian peserta didik kita itu senantiasa terfokus dan bersemangat ya sepanjang kegiatan pembelajaran, dan saya kira ini yang susah ya, ini yang sangat susah. Apalagi kalau misalnya pembelajaran kita itu berada di jam-jam rawan atau di jam-jam istilahnya tuh perfect time ya, waktu sempurna ya, waktu sempurna untuk istirahat, waktu sempurna untuk makan siang, salat dan sebagainya ya. Di jam-jam ini itu susah untuk mempertahankan fokus dan semangat anak-anak untuk belajar. Nah, ini di sini kita harus berperan memikirkan kegiatan apa nanti yang akan saya lakukan supaya anak-anak saya tidak bosan. Ya,
misalnya selalu menyediakan ice breaking di setiap awal pembelajaran ataukah di setiap pergantian kegiatan pembelajaran ketika melihat peserta didik kita sudah bosan, sudah mengantuk, sudah tidak berkonsentrasi, itu bisa kita lagi gunakan. Itu sebaiknya ada di modul kita. Yang kedua, bagaimana saya sebagai pendidik, kita sebagai pendidik membantu setiap individu peserta didik memahami pelajarannya. Jadi ini terkait dengan materi-materi yang harus kita persiapkan ya kan untuk untuk memenuhi kebutuhan belajar para peserta didik kita. Mulai dari bahan materi yang sederhana, yang kompleks itu semua kita harus sediakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mendorong peserta didik kita untuk melakukan refleksi. Nah ini kalau refleksi memang ada dalam modul, wajib ada di dalam modul. Dan ini kalau kita tidak membiasakannya dan kita tidak memberikan waktu, tidak meluangkan waktu untuk melakukannya, kadang kita lupa untuk melakukan refleksi. Kemudian bagaimana menyesuaikan langkah dan materi pembelajaran sesuai dengan keunikan dan kebutuhan peserta didik kita. Nah tentu saja dalam menyusun modul Bapak Ibu harus memetakan kebutuhan belajar peserta didik kita. Ya, terkait dengan kebutuhan belajar, kesiapan belajarnya, kemudian profil belajar atau gaya belajarnya, ataupun dengan minatnya. Nah, di sini tersirat bahwa ketika kita menyusun modul, maka modul yang kita susun itu harus terdiferensiasi, Bapak Ibu. Jadi meskipun sebenarnya tidak tertulis, modul kita tidak tertulis modul terdiferensiasi, tapi kadang kita biasa melakukannya ya, cuman tidak tertulis aja, misalnya di rencana pembelajaran kita. Nah, misalnya kita melihat ada siswa kita yang lemah, jadi kita berdiri terus di sampingnya, membimbingnya, itu kan sudah masuk sebagai pembelajaran yang terdiferensiasi. Tapi kadang kita tidak menuliskannya, menuangkannya dalam rencana pembelajaran kita. Nah, jadi itu ya di bagian keempat. Selanjutnya, bagaimana peserta didik dapat menunjukkan pemahaman mereka dan melakukan evaluasi diri setelah pembelajaran. Nah, jadi di sini anak-anak memang harus selalu diberikan kesempatan berbicara, berdiskusi, melakukan presentasi ya, supaya itu juga menjadi ukuran mereka bahwa mereka memiliki kelemahan-kelemahan di bagian-bagian tertentu dan kepercayaan diri mereka juga bisa terasah maksimal. Berikutnya, terakhir, bagaimana kita mengelola pengalaman belajar anak-anak supaya mendorong mereka menjadi pembelajaran yang aktif dan mandiri. Jadi ini terkait dengan pembelajaran bermakna. Ya, ketika kita memberikan tugas-tugas atau proyek kepada siswa, itu membekas kepada mereka, ya, kepada mereka sehingga mereka menjadi pembelajaran yang aktif ya dan mandiri. Jadi pembelajaran aktif dan mandiri. Ya, jadi kira-kira seperti itu pertanyaan reflektif dalam perancangan modul ajar. Nah, itulah mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan langkah-langkah penyusunan. Tetapi sebelum saya tutup, saya akan memperlihatkan salah satu contoh modul yang telah kami buat, tetapi modul bahasa Inggris. Ya, mohon maaf Bapak Ibu hanya bisa memperlihatkan modul bahasa Inggris. Ya. Ya, jadi seperti ini. Ya, tadi informasi umum. Ya, ada informasi umum berisi 6 bagian ya. Identitas, kalau identitas sama, saya kira sama dengan di RPP ya. Di sini ada materi, yang berbeda adalah ada fasenya ya, fase D. Selanjutnya di informasi umum masih di informasi umum ada kompetensi awal. Nah, di sini kompetensi awal adalah pengetahuan awal atau kompetensi yang harus dimiliki anak-anak kita
sebelum belajar materi describing public places. Nah, itu. Jadi mereka harus sudah bisa menggunakan to be, mereka sudah bisa membedakan kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Itu kompetensi awal yang mereka harus punya. Nah, kemudian di bagian C ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya menuliskan semuanya, jadi nanti ketika Bapak Ibu pada saat proses pembelajaran Bapak Ibu berlangsung dan melihat bahwa ini yang berkembangnya, ini yang dominan pada saat kegiatan pembelajaran saya, jadi Bapak Ibu centang-centang saja di sini. Ya. Dan ini profil pelajar Pancasila itu bisa muncul di materi kita kah, ya, di materi atau di konten kita, bisa muncul di pedagogi kita, cara kita mengajarkannya, dalam pemberian tugas juga bisa muncul. Ya, jadi seperti itu. Kemudian sarana dan prasarana yang kita gunakan, ya saya kira sama juga di RPP. Nah, di sini target. Ya, target peserta didik kita ada 3 Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya bilang tadi ketika kita punya modul ajar, maka modul kita itu sebenarnya harus terdiferensiasi. Kenapa? Karena kita harus bisa mengakomodir 3 jenis target peserta didik. Mulai dari peserta didik yang reguler, yang tipikal atau umum, yang tidak memiliki kesulitan belajar. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar, dan yang ketiga peserta didik dengan pencapaian tinggi, yang anak-anak yang kalau dalam bahasa Inggrisnya itu mereka fast learner, pembelajarannya cepat. Nah, itu harus terakomodir ketiga-tiganya, Bapak Ibu. Ya, berikutnya model pembelajaran yang digunakan. Nah, ini yang agak sedikit berbeda. Biasanya kan kalau kita di RPP model pembelajaran itu misalnya jigsaw, ya, kooperatif dan sebagainya. Kalau di sini ya seperti ini, pembelajaran tatap muka, PJJ daring, PJJ luring, ataukah blended, atau dua-duanya, ya, atau hybrid, ya, daring dan luring. Nah, masih seperti ini karena ini memang terbawa dari masa pandemi sampai sekarang belum berakhir pandemi, jadi ini tetap ada. Selanjutnya komponen inti. Nah, ini intinya Bapak Ibu, ada tujuan pembelajaran. Kalau tujuan saya kira sama juga di RPP, kemudian pemahaman bermakna. Nah, di sini pemahaman bermakna juga penting supaya anak-anak itu materi yang anak-anak dapatkan itu terkoneksi dengan kehidupan nyata. Anak-anak tahu bahwa oh ternyata saya belajar ini supaya nanti saya bisa pakai begini, ya. Jadi terkoneksi dengan kehidupan nyata, lebih kontekstual. Ini pemahaman bermakna. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Nah, ini tadi saya yang sampaikan bahwa sama dengan persepsi untuk memancing keingintahuan peserta didik kita mempelajari lebih dalam materi itu. Nah, berikutnya masuk di kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya di kegiatan pembelajaran kita menyebutkan diferensiasi yang kita lakukan. Nah, kalau di sini di modul saya menggunakan 2 jenis diferensiasi, konten berdasarkan kesiapan belajar dan produk berdasarkan metode. Ya, jadi diferensiasinya tertulis Bapak Ibu, ya. Ya, di sini peserta didik, ya, di sini diferensiasi proses karena anak peserta didik itu dipetakan berdasarkan kesiapan belajarnya. Sedangkan di diferensiasi produk, anak-anak itu diberikan pilihan ketika akan menyelesaikan tugasnya, ya. Itu jadi ada pilihan atau diferensiasi produk pada saat mengerjakan tugas. Boleh mereka live performance, boleh mereka video recording, boleh audio, ya, tergantung yang mereka senangi dan yang mereka bisa. Ya, itu. Berikutnya kita ke asesmen. Nah, di sini tadi ada 3 asesmen. Asesmen di awal pembelajaran ada 2, diagnostik kognitif dan diagnostik non kognitif. Diagnostik kognitif itu terkait dengan konten materi yang akan Bapak Ibu ajarkan. Nah, sebenarnya sih tidak perlu tertulis juga Bapak Ibu, ya, ketika kita bertanya langsung ke peserta didik kita terkait materi yang akan diajarkan, itu juga sudah sebenarnya diagnostik kognitif, ya. Tetapi di sini saya, kalau misalnya kita tidak punya waktu membuat asesmen tertulis, ya, jadi boleh dengan bertanya langsung juga boleh. Itu sama dengan diagnostik kognitif.
Kalau diagnostik non kognitif berarti di sini yang ditanyakan adalah kesejahteraan psikologis peserta didik kita. Kalau ini tidak perlu selalu dilakukan ya, cukup mungkin di awal tahun ajaran ketika kita baru menghadapi kelas itu, jadi tidak mesti selalu dilakukan. Berikutnya, asesmen selama pembelajaran ya, atau asesmen formatif. Jadi asesmen formatif ini itu tidak menjadi pengalih di rapor Bapak Ibu. Jadi ini hanya dokumentasi kita sebagai guru untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Ya, jadi mungkin nanti di seri webinar komunitas MKKS ada khusus membahas asesmen ya Pak Agus. Ya, tetap di seri berikutnya karena asesmen ini juga pembahasannya luas, tidak bisa digabung-gabung seperti webinar hari ini. Nah, di sini ada sikap asesmen sikap, ada observasi, jurnal, ya, penilaian diri, penilaian antar teman. Ya, bisa juga teks performa dengan rubriknya, bisa juga teks tertulis dengan rubriknya juga. Ya, terakhir adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran ketika satu unit selesai atau satu tujuan atau lebih pembelajaran selesai, kita ingin melakukan asesmen. Nah, kalau ini menjadi pengalih di nilai rapor atau nilai akhir. Ini sebagai dokumentasi kita, sebagai acuan kita melihat perkembangan pembelajaran peserta didik kita, sejauh mana kompetensi itu dicapai, sejauh mana tujuan pembelajaran dicapai. Ini TP-nya, kemudian elemennya apa, rubriknya apa. Ya, rubriknya ada. Ya, jadi kalau di kurikulum Merdeka tidak lagi menggunakan istilah KKM ya, tetapi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ya, makanya ketika menyusun asesmen, ketika menyusun kriteria ketuntasan tujuan itu harus diskusi juga per mata pelajaran. Terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Ya, bisa dengan kata yang sudah tersedia, bisa juga menuliskan catatan-catatan kecil di sini.